Pas lagi kencing, kawan gua ngedengar anak indigo itu ngobrol. Selamat datang di konten baru Paling Serem. Kenapa paling serem? Karena gue bakal cerita seputar hal-hal mistis di tempat yang mistis juga ya. Dan kali ini di episode pertama gue kedatangan tamu spesial, yaitu Gali Ramadan. Gali Ramadan. Dia ini adalah seorang hobi pecinta alam. Iya. Cinta alam. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau cerita sedikit dulu tentang apa yang terjadi ketika gue syuting video ini. Jadi banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika gue tag video ini. Sebenarnya gue gak terlalu percaya juga ya. Nah, informasi pertama tuh yang lu bakal lihat nanti itu adalah hasil dari tag kedua di hari berikutnya. Jadi tag pertama itu gue tag pertama kali hasilnya bagus di kamera. Pas gue pindah ke laptop, gue lihat itu gelap, muka gue nggak ada. Ntar bakal gue tunjukin hasilnya. Jadi gue terpaksa syuting ulang karena muka gue nggak kelihatan. Nah, yang bakal lu lihat ntar ini videonya itu adalah hasil dari syuting kedua. Itu kejadian aneh pertama. Yang kedua, sebelum gue tag tuh gue brainstorming dulu di atas. Gue ngomongin apa yang bakal diceritain ntar. Yang bakal diceritain ntar di videonya tuh apa aja. Itu gue obrolin dulu. Tiba-tiba gitar itu ada gitar gue tuh jatuh niban lighting dan lampunya tuh pecah, benar-benar pecah. Itu kejadian kedua, tapi masih bisa gue logikakan menurut gue, ya mungkin karena kena angin lah gitarnya. Kejadian ketiga tuh pas gue udah tag nih, udah mulai tag, udah syuting lah ya, udah mulai nih. Jadi ada kipas di atas, kipas ini muter nih, tiba-tiba jatuh. Kipas tuh ditaruh di atas, gantung di tembok gitu kan, jatuh tiba-tiba. Itu mulai aneh lah menurut gua. Tapi gua masih bisa melogikakan itu, mungkin karena kipasnya bergetar terlalu kencang, mungkin. Nah, kejadian berikutnya tuh ini susah untuk gua melogikakan ini. Karena sebelum syuting itu kamera baterainya full, bener-bener full. Biasanya kalau baterainya mau habis itu ada peringatan dulu, entah itu pertama baterainya sisa 2 atau sisa merah, udah merah tiba-tiba merah gitu. Tapi ini enggak, kemarin gue syuting baru 5 menit, jalan 5 menit tiba-tiba kamera mati, baterainya habis. Sumpah ini gue nggak bohong, baterainya habis. Jadi gue terpaksa harus dicas dulu, harus ulang lagi dari awal gitu, gara-gara baterainya habis. Nah, menurut gue gimana ya, ini agak serem juga kan. Dan ini nanti jangan lu skip ya videonya, karena nanti di tengah video itu ada satu kejadian yang menurut gue nggak terduga juga lah. Ya pokoknya lu lihat aja lah ntar. Suka naik gunung dia kan. Udah berapa kali lu naik gunung? 3, baru 3 kali ya. Pertama kali itu umur berapa tuh? Oh, pertama kali pas umur 15, kelas 1 SMA. Gunung pertama yang lu naikin apa? Gunung Salak. Halimun Salak. Halimun Salak Di Bogor kalau nggak salah ya kan? Iya. Ya kan? Itu tuh tempat pesawat jatuh gitu ya? Iya, pesawat jatuh Sukhoi. Tapi lu itu summit di situ? Situ mah enggak summit. Gue cuman kayak pendidikan pecinta alam. Oh, lu ada komunitas gitu? Iya, sekolah gue kan ada komunitas pecinta alam. Ya. Yang ngadain pendidikan di situ. Di Gunung Salak. Acaranya di Gunung Salak di mananya nih tepatnya? Di Bajuri. Di camp ya, tempat camp. Camp Bajuri. Itu lokasinya di bawah, di tengah atau? Di tengah, udah agak naikan itu. Iya. Itu apa tuh kegiatan di situ? Kegiatannya ya itu Diksar, pendidikan dasar. Kayak ngedidik anak biar menjadi pencinta alam yang baik, biar lu tahu cara menjaga alam tuh gimana. Bikin api gitu. Iya. Diajarin bikin api. Iya, survival ya kan. Survival? Ya. Cara bikin api gitu-gitu ya diajarin. Bikin tenda. Bikin tenda gitu. Dari alam.
cara nyari makanan gitulah. Hah, nyari makanan? Iya, makanan dari alam. Maksudnya, berburu? Bukan, kayak tumbuhan-tumbuhan yang harus tumbuhan dimasak dimakan. gitu. Jadi lo harus bedain mana tumbuhan yang bisa dimakan. Iya. Itu kegiatannya berapa hari? 3 hari 2 malam. Nah, pasti ketemu malam ya kan. Iya. Gue penasaran pasti hal-hal bisnis banyak tuh di Gunung Salak. Iya. Karena ada pesawat jatuh dulu kan, menyebabkan korban jiwa tuh, ya kan? Pasti ada hal-hal mistisnya nih pas saat malam hari tuh. Apa sih lo pernah punya pengalaman? Gua pernah ini pengalaman. Pas waktu itu lagi acara bikin bivak. Bivak tuh apa? Bikin bivak tuh kayak bikin tenda dari alat-alatnya dari alam. Kayak dari talinya dari dari akar pohon, terus atapnya pakai daun-daun, penyangganya pakai batang-batang, ya bivak tuh kayak gitu tuh. Oh, bikin tenda dari alam. Bahannya tuh dari alam. Iya. Nah, itu malam-malam bikinnya. Iya, bikinnya nggak malam, cuma itu persiapan buat malam. Kan jadi nggak terlalu ketutup tuh buat bivak. Kenapa nggak pakai tenda biasa? Enggak, kan biar dilatih. Oh iya. Supaya lu tahu naik gunung kalau nggak ada alat tuh gimana. Oh iya. Terus gimana tuh? Ini kan bikin sore ya? Iya, sore. Nah, kejadian mistisnya tuh di waktu kapan? Kejadian mistisnya tuh di tengah malam jam 2-an lah. Oh, jam 2? Iya. Jam 2 malam nih? Iya, jadi pas si tenda ini udah jadi, lu udah istirahat di dalamnya? Udah mulai tertidur lah. Oh, udah tidur? Belum. Udah tidur, sempat tidur. Terus ada apa nih jam 2 malam ini? Jam 2 malam kan senior gue pernah bilang, kalau ada suara aneh-aneh jangan keluar, ya kan? Iya, sekitar jam 2-an ada suara kayak bebek gitu. Hah? Bebek, iya. Emang kenapa kalau ada bebek? Ya biasa kan bebek mah di perkampungan, nggak ada di atas gunung. Biasa ayam yang di atas gunung mah. Jadi jam 2 malam ini ada suara bebek? Iya, suara bebek. Terus, itu bebeknya suaranya satu atau banyak? Satu doang, suara mah satu doang. Ya kawan gue penasaran ya kan. Temen lu nih? Iya, penasaran. Lu satu tenda berapa orang? Satu tenda mah 3 orang. Satu tenda 3 orang, nah Iya. salah satu temen lu ini penasaran? Keluarlah dia? Keluar. Terus gimana? Dicari suaranya? Bukan dicari sih, keluar doang. Pas keluar, balik lagi dia. Balik lagi ketakutan. Pas apa? Lihat ya itu poci. Waduh. Di mana itu letaknya, di deket tenda lu? Iya, nggak ada terlalu deket sih, kayak pohon-pohon. Oh, jadi pas dia keluar dia ngelihat di pohon-pohon tuh ada. Iya. Ada pocong itu. Iya. Itu dia ngeliatnya dia doang atau sama? Dia doang, nggak ada yang keluar lagi, udah dia doang keluar. Dia cerita di situ. Iya. Sorry, setahu gue nih ya, kalau di gunung terus misal gue ngelihat suatu gaib itu tuh sebenarnya nggak boleh diceritain karena sama temen-temen lu. Iya, seharusnya gitu, karena menimbulkan ketakutan kalau nggak ceritain. Kenapa dia ceritain? Ya karena dia baru pertama kali, nggak ada yang itu. Terus lu ketakutan dong disini? Enggak, biasa aja. Biasa. Lanjut tidur aja lah, gak usah dibawa kayak gitu mah. Kalau dibawa takut malah tambah jadi itunya. Terus teman lu ini gimana nih? Kan pasti kan dia habis ngeliat kan shock tuh. Iya, shock mah pasti shock. Jadi kayak orang ketakutan gimana sih, langsung kayak pengen tidur ya, cepet-cepet tidur gitu. Pengen cepet-cepet pagi. Iya, kalau kata gua mungkin itu dari ininya dia, halusinasinya dia. Karena kalau kata gua tuh kalau lu takut pasti menimbulkan halusinasi yang bikin lu ngelihat misal kayak bayangan. Lu mikirnya itu setan, kayak misalnya gini. Ini ada botol ya kan? Botol nih. Kalau ruangan ini terang siang-siang, ini misal kesenggol kucing, jatuh. Kita akan lihat itu botol jatuh. Tapi kalau ini ruangan gelap, ini kesenggol kucing nih, jatuh. Pasti itu kan menimbulkan rasa takut. Itu jatuh karena apa? Gitu, ya nggak sih? Iya, itu mungkin temen lu takut terus ngeliat si pocong ini sebenarnya bukan pocong. Ya tapi kan kita juga harus percaya sama hal gaib. Iya. Karena hal gaib itu ada. Cuman kalau menurut gua ya, gua nggak tahu itu kelanjutannya apa tuh. Ya kelanjutannya udah sampai pagi ya gitu udah. Nggak ada kejadian lagi? Ada, kalau kejadian lagi mah. Oh, paginya ada? Nggak. Hari sebelumnya. Oh, hari sebelum si melihat pocong ini ada sebelumnya? Iya ada. Apa? Karena kan gue pendidikan tuh sama anak-anak ini. Gue tuh supranatural apa indigo. Indihome. Ya. Kalau Indihome itu error. Oke, next.
Ya. Kalau kan waktu itu naik pendidikan mana gituan tuh. Ya. Ya namanya anak begituan mah nggak usah di tempat kayak gitu aja udah ngeliat. Bisa ngeliat setan ya? Iya. Iya. Apalagi di tempat sarangnya, ya kan? Iya. Apalagi di gunung kan tempat begituan gelap. Oh, yang semalam ngeliat pocong ini temen lu indigo? Bukan. Satunya lagi. Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Pocong ini bukan indigo? Bukan. Oh, bukan indigo ya, udah ngeliat kan. Yang indigo nih apa nih kejadiannya nih? Kan yang indigo. Nih si indigo ini pernah diajak nemenin kawan gua buat nganterin ini kencing. Si yang kencing siapa? Ada lagi kawan gua. Oh, si indigo suruh anterin. Iya, minta anterin kawan gua yang itu. Ya, terus anak indigo itu. Pas lagi kencing, kawan gua ngedengar anak indigo itu ngobrol sama? Iya, nggak ada siapa-siapa. Ngobrol sendiri. Ini kemungkinannya cuma dua, antara dia ngobrol sama makhluk halus atau emang dia tulil. Gila, ngobrol sendiri gua nggak tahu itu gimana. Kenapa itu karena? Iya, kan lagi ngobrol. Pas lagi ngobrol, kan kawan gue yang satunya kencing. Dikenalin. Hah? Iya. Yang nggak ada wujudnya ini dikenalin? Iya, dikenalin. Ke temen lu yang lagi kencing? Iya. Apa katanya? Katanya ini kawan gua. Kawan lu siapa ya kan? Ini ular, tapi palanya manusia. Udah ular, palanya manusia lu, kayak di Angling Dharma. Kenapa dia sempat kepikiran untuk kenalin si indigo ini? Ya namanya anak begitu kali. Iya, yang kencing ini gimana responnya? Ya, kaget lah. Minta cepat-cepat langsung balik lagi ke tenda. Pas dia lagi kencing apa sesudah udah selesai kencing? Oh, kirain pas lagi kencing dikenalin. Kabur. Teman saya ular, saya juga punya. Kan repot ya kan. Untung udah selesai kencing ya kan. Terus kabur tuh. Kabur. Lu takutan tenda. Itu padahal kejadiannya sore atau? Udah kayak menjelang sore lah. Oh, kayak iya jam udah maghrib, sekitar maghrib malah. Emang setannya nggak mesti malam ya? Ya mesti. Sore juga udah muncul dia. Rajin banget. Itu kan di Gunung Salak tuh. Di Gunung Salak setahu gue sih lumayan angker juga ya. Itu doang tuh kejadiannya. Apa ada lagi? Iya, kalau di Gunung Salak hanya itu. Tapi pengalaman lu di gunung lain ada? Kalau pengalaman lain sih di Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Iya. Ini juga misteri banget. Ada pengalaman di situ? Iya, Gunung Gede. Tapi setahu gua Gunung Gede ini ramai kan pengunjungnya? Iya, ramai mah ramai. Ada juga tapi? Ada juga. Namanya makhluk begitu mah nggak lihat tempat sih, mau ramai mau sepi. Iya, tapi kan kalau ramai kita lebih tidak merasa takut. Iya, namanya juga ramai, tapi tetap aja kalau udah kayak gitu mah tetap aja. Ya, kejadiannya di mana tuh? Kejadiannya di Kandang Badak. Itu lu naik dari jalur Cibodas. Oh, lu naik dari jalur Cibodas nih. Ini jalur yang tergolong ramai atau sepi nih? Cibodas ini belum terlalu rame. Berarti nggak terlalu populer ya? Yang paling ramai itu jalur apa? Putri. Oh, di jalur Putri. Tapi lu naik dari Cibodas. Ini nggak terlalu ramai lah ya? Iya. Gimana tuh? Kejadiannya di Kandang Badak. Pos berapa tuh? Nggak tahu, kalau orang tahu, kalau pos lu. Pokoknya namanya Kandang Badak. Pos Kandang Badak. Di situ lu lagi ngecamp? Iya, lagi camp lagi. Itu malam tuh? Iya, malam. Gimana kejadian? Jadi kawan gua sama cowoknya ngelakuin hal-hal aneh, hal-hal nggak jelas lah. Jadi lu berapa orang naik ke Gunung Gede? Berenam. Salah satunya ceweknya ini ada berapa? Ceweknya ada 2. Iya. Nah, salah satu dari si cewek ini melakukan tindakan asusila. Iya, bisa kepada dibilang temen yang cowok. Waduh, udah naik gunung begitu ya kan. Terus itu dari kejadian itu lu dapat ibaratnya sialan lah ya. Sialan. Tapi yang gue bingung gini. Itu kita sebutnya mesum lah ya kan. Itu kan mesum kan. Mesum itu kan perbuatan setan. Dilakukan di tempat setan. Aturan setan seneng dong. Ya kan? Iya. Kenapa tuh bisa setan malah mengganggu? Ya kan? Mungkin setannya kalah setan. Setannya kalah bejat. Iya. Jadi dia iri. Di tempat begitu ya bisa jadi setan. Oh iya. Iya benar. Masuk akal. Terus gimana tuh kejadiannya? Itu habis temen lu begitu kan? Iya. Emang dia di tenda berdua ya? Di tenda ya. Namanya temen nggak ada yang tahu ya kan, tiba-tiba masih berdua. Iya. Jangan ada yang seperti itu lah ya. Iya. Gimana tuh kejadiannya habis? Jadi nggak langsung terjadi ya begitu. Oh, nggak langsung. Kayak gitu kan, dia kayak gitu sore ya kan. Iya. Jadi kayak pas malamnya jam 8-an lah.
Oh jam 8 nih baru diteror nih? Belum, iya lagi kayak diteror gitulah. Dalam hal apa diteror? Pertama kan yang lain lagi pada masak bercanda di luar ya kan. Jam 8 masih pada masak? Iya. Iya. Namanya itu. Iya lagi pada pengen masak pengen makan ya kan. Si cewek yang tadi ini diem. Si cewek yang tadi ngelakuin ini Diem banget. Ya, terus tanpa kata gitu. Ditanya diem, tiba-tiba ketawa, nangis. Si cewek yang tadi itu tiba-tiba nangis. Iya, ketawa. Itu lu nggak tahu penyebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya. Siapa tahu dia lagi dengar kabar duka atau gimana gitu. Kabar duka nggak ketawa juga. Oh ya ketawa. Abis dengar kabar duka ngeliat video. Nah, ini keanehan selanjutnya. Jadi dari awal tuh gua ngerekam audio gua pakai laptop. Audionya tuh dari laptop, ada mic-nya gitu. Tapi audio itu tuh tiba-tiba mati di menit 11 atau 15 gitu kalau gua nggak salah. Di menit segitu tuh mati. Padahal pas tag itu ya, pas keadaan syuting itu tetap nyala audionya. Begitu filenya dipindah ke laptop, pas gua lihat nih, filenya gua lihat, itu cuma sampai menit ke 11. Jadi yang bakal lu saksikan seterusnya ini itu dari audio kamera, bukan audio laptop itu. Karena gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mati. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak jelek karena ini audio dari kamera ya. Video lucu bisa, ya kan? Kita Kan nggak ada koneksi di situ. Oh iya, sinyal tidak ada ya. Dia tiba-tiba ketawa, dia nangis. Itu kesurupan apa gimana? Iya kayaknya sih kesurupan. Kesurupan di gunung. Iya orang sana kesurupan di gunung, kesurupan di rumahnya sulit tolonginnya. Kesurupan di gunung siapa yang nolongin tuh? Iya, pasti kawan-kawannya Mas juga lah. Kalau kenapa? Sebisa mungkin. Sebisa mungkin di ngajiin ya kan, disuruh istighfar. Itu lama, itu kesurupannya lama. Lumayan. Makanya kalau di gunung jangan ngelakuin hal aneh lah. Pasti yang bisa bukan sendiri doang. Itu masalahnya. Kalau lu misalnya naik gunung berenam sama temen lu, nah salah satu dari ini ada yang melakukan tindakan-tindakan aneh. Iya. Nah yang kena ini satu tim ini. Satu tim. Jadi kalau lu naik gunung ya jangan macem-macem lah. Nanti yang kena bukan lu doang, pasti semuanya lu kena. Ya, jadi hormatin lingkungan sekitarnya. Iya. Harus bisa menjaga attitude di lingkungan orang. Karena soalnya kalau niat baik pasti berujung baik, kalau niat buruk pasti berujung buruk. Karena temen lu yang ngelakuin buruk, lu dapet buruknya juga. Iya. Temen lu kesurupan nih. Iya. Terus gimana tuh? Kawan gue kesurupan kan. Kesurupan apa nggak lu tanya-tanya? Ya gitulah. Cuma nangis ketawa doang. Nangis ketawa kayak cewek. Ya emang cewek sih. Cewek. Nangis ketawa gitu. Nggak ngomong apa gitu nggak? Enggak, nangis ketawa doang. Terus gimana nolongin? Ya gue bacain sebisa gue ya ayat kursi. Ya temen lu ada yang ustad? Gak ada, ustad mah gak ada. Waduh, udah mah ini semua ya kan. Sembuhnya gimana nih? Ya sembuhnya ya gitulah, keluar sendiri, capek kali dia. Capek. Nah, iya, kalau menurutku kalau orang kesurupan tuh kayak anak kecil nangis, ya kan, cuekin aja lama-lama diem sendiri. Anak kecil nangis kan gitu kan, nangis cuekin aja. Tapi ya gitu juga, kawan gua ada yang kesurupan sebulan kan. Hah? Kesurupan sebulan. Saya tadi kayak kos. Kesurupan siapa? Ada kawan gangan gua. Kok kesurupan sebulan? Iya, abis belayar dia. Abis berlayar kesurupan? Iya, abis dari Kalimantan, katanya ngituin cewek sono, kena, dikirimin cewek sono. Kesurupan sebulan nih gimana dia nggak? Iya, bentar sadar, bentar kambuh, bentar sadar, bentar kambuh. Enggak 24 jam selama sebulan. Oh, bentar-bentar sadar, bentar kambuh gitu. Gak ada yang bisa prediksi kapan bisa sembuhnya. Tapi udah sebulan itu udah sembuh? Iya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi kesurupan. Nah, yang kesurupan tuh sembuhnya berapa lama? Apa 2 jam gitu? Sekitar sejam setengah. Sejam setengah dia ketawa, nangis gitu, capek itu kan. Kalau setahu gue tuh kalau orang habis kesurupan tuh energinya terkuras jadi capek. Iya. Itu gimana? Habis itu ya dia kayak muntah-muntah. Berarti sampai jam 8, 9, setengah 10. Setengah 10? Iya, setengah 10 baru sembuh tuh? Baru sembuh. Jam setengah 10 habis itu istirahat kan, tidur. Istirahat. Tapi nggak istirahat semua, pasti ada yang jaga. Iya. Takut kambuh lagi masalahnya. Iya. Habis itu juga, habis kesurupan dia juga muntah-muntah. Kan kasihan juga kalau tapi muntahnya apa? Iya, keluar. Muntah biasa, muntah biasa kan kalau orang kesurupan rata-rata gitu. Keluar iya, pasti muntah. Muntahnya muntah biasa tuh. Muntah biasa, muntah biasa. Kan kayak di setan-setan gitu. Itu terlalu ekstrim kalau itu kan. Jadi muntahnya muntah biasa nih, habis muntahnya udah sembuh nih. Udah sembuh.
paginya lu summit dong. Iya, ada beberapa orang yang summit, ada beberapa orang juga yang nunggu tenda. Oh jadi nggak semuanya ini naik ke puncak? Nggak. Takut cewek itu lagi. Soalnya di puncak biasanya ada makhluk yang lebih tinggi. Itunya katanya. Jadi tantangannya lebih ekstrim. Iya. Makin tinggi makin ekstrim. Iya. Jadi si cewek ini yang di tenda ini berapa orangnya? Yang nggak summit? Yang nggak summit 3. Oh, tim lu dibagi 2 jadi? Iya, 3. 3 nih naik. Jadi lu pas udah summit tuh langsung turun lagi? Langsung turun lagi. Tapi ketemu malam lagi dong? Enggak ketemu malam. Jadi kalau di Gede itu ya 2 hari 1 malam. Oh, dari bawah ke atas sampai turun lagi itu 2 hari 1 malam? 2 hari 1 malam. Lumayan cepet kan? Jadi lu gak ketemu malam lagi lah? Nggak ketemu malam. Untungnya itu. Jadi lu langsung habis summit ke apa? Kandang badak itu? Langsung ke base camp. Langsung ke base camp dulu. Tapi itu cukup kesurupannya cukup di situ aja kan? Cukup di situ doang. Nggak sampai rumah? Enggak. Tapi Takutnya- kalau kejadian aneh lagi ya pas turunnya lagi. Oh di turunnya lu abis dari kandang badak jemput temen lu yang tadi nih? Iya. Turun nih mau ke camp? Mau Iya. ke apa? Ke base camp. Iya mau ke base camp. Ada kejadian lagi? Ada kejadian lagi. Ketawa lagi apa gimana? Enggak, cewek itu kayak ketakutan terus sepanjang jalan. Oh karena mungkin tadi apa trauma hal semalam itu. Enggak, dia bilang ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin? Iya. Ada yang following? Gimana ceritanya? Ya dia itu sepanjang jalan ketakutan. Mukanya nunduk bawah mulu. Menurut gua, Iya, bilang ada yang ngikutin. siapa kata dia yang ngikutin? Ya Mbak Kunti. Waduh. Emang kalau di Gede sih Tapi itu nggak malam kan? enggak, siang-siang. Lu turunnya siang katanya ada yang ngikutin. Iya. Itu ngikutinnya nyampe camp doang kan? Maksudnya Sampai keluar dari Gunung Gede. sampai keluar dari gunung dia udah ngikutin. Nah, itu. Oh, karena udah melewati batas wilayah dia, jadi nggak bisa masuk ke wilayah lain. Itu ada yang ngikutin begitu, sepanjang turun berarti takut dia. Iya, takutan. Teman-teman lu gimana? Yang lain juga pada khawatir akhirnya lah. Khawatir sama diri sendiri apa? Khawatir sama dianya. Oh. Takut dia ngelakuin hal macam-macam kan, kesurupan lagi, lompat, iya bahaya. Iya kalau kesurupan gitu, kalau lompat serem bro. Iya. Nah. Apalagi kan gunung ada jurang. Iya, kalau kesurupan kayak minta kopi gitu-gitu doang. Masih mending ya. Gue tau kenapa setan kesurupan minta kopi gitu. Kan dia hidupnya tengah malam. Itu kopi, bener dong? Bener, masuk akal lah. Nah, itu tapi jadi siang-siang. Begadang. Satenya begadang, bisa jadi ya kan. Makanya minta kopi nggak dia waktu itu? Enggak lah. Enggak. Kalau minta Susah kopi- makanya kalau di gunung bisa kopi juga susah. Ada yang sih yang minta Starbucks? Gak ada. Dan jiwa. Iya. Udah tapi habis itu udah tuh, nggak ngikutin temen lu lagi. Udah, habis itu udah. Dan kalau lu naik gunung nih jangan macem-macem di tempat orang tuh takut kenapa-napa ya kan. Kita nggak tahu kan. Terus itu di Gunung Gede nih. Tadi kan lu bilang 3 kali, udah 3 kali, lumayan banyak. Yang ketiga nih ada pengalaman mistisnya juga. Enggak, yang ketiga mah gua nggak ngalamin apa-apa. Oh nggak ngalamin apa-apa. Jadi nggak setiap naik gunung lu ngalamin sesuatu. Iya. Di gunung ini sih Merapi tuh. Kalau kata gue serem. Soalnya ada filmnya di Merapi. Ya semua gunung sebenarnya ya itu Ada. pasti ada mistisnya. Bukan Cuman semua. tergantung elunya, tergantung niat elunya. Kalau niat lu pasti kasih buruk juga. Emang lu pas di gunung salah niat lu buruk? Enggak, ya emang gara-gara ada kebetulan ada anak begituan Oh, jadi ada disengin. anak. Kalau yang di gunung gede ini lu nggak bawa anak indigo? Iya, nggak bawa anak indigo tapi bawa anak gak jelas. Selalu aja ada virusnya. Kenapa nggak lu ajak lagi nih indigo? Anak ini aduh, udah trauma. Udah terus ya? Ya trauma. Ntar di banyak kawan dia dapat kawan banyak. Dibawa pulang. Tapi kesurupan di gunung tuh serem banget kalau kata gue. Kesurupan di rumahnya itu udah susah nolongin. Iya. Segitu aja kali ya? Apa lu Iya. ada cerita-cerita lain yang lebih menantang? Udah segitu doang sih. Tapi kata gue sih kalau pengalaman-pengalaman begitu selama nggak melukai kita tuh nggak masalah. Kayak misal kayak tadi diketawain doang gitu-gitu ya, itu masih mending. Iya, nggak ada. Kayak yang di gunung terus tiba-tiba dia loncat ke jurang, nah itu yang bahaya ya kan? Tapi menurut gua sih kayak makhluk-makhluk begitu nggak bisa ngelukain menurut gua sih. Nggak bisa melukai Nggak ya? bisa ngelukain menurut Dia gua. bisa nakutin doang. Bisa nakutin doang. Tapi nggak menggoda, ya kan? Apalagi mau membunuh nggak mungkin. Atau gua nggak mungkin. Iya, nggak mungkin ya? Iya. Dia Ya, soalnya kan itu mah ditentuin sama Allah kan takdirnya. Iya. Jadi setan tuh nggak bisa melukai, nggak bisa sih. Nah, kalau kata gua mah nggak bisa. Tapi ada yang itu yang
kan habis kesurupan nih kan capek kan. Tapi nggak terluka ya? Ya terluka. Kayak dia misal kesurupan guling-guling terus lecet itu kan luka. Ya itu kan ngelukain lah. Ngelukain tiba-tiba ada yang bilang bangun-bangun disilet-silet, cakar-cakar, bangun-bangun. Tapi ada teman gue yang pernah cerita katanya berantem sama setan. Demi Allah, temen gue katanya ada tetangga gue di sono pernah berantem sama setan. Anjir kata gue, berantemnya di mana ya? Pokoknya jadinya bagaimana? Setan, bapak lu dikatain kalau kita bagaimana jadi berantem gue nggak tahu. Gue tahu tapi aneh banget. Pokoknya ini mungkin terakhir aja. Iya, udah. Jadi udah itu aja mungkin dari cerita kali ini. Jadi intinya kalau lu lagi di tempat orang nih lu hormatin lah ya tempat itu, jangan berbuat yang aneh-aneh ya. Kan ada istilah karena semua orang punya kepercayaan masing-masing. Kita harus hormati. Iya. Ya kan? Lu ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak gunung yang suka macam-macam? Ya, lu kalau inilah berbuat baik aja di setiap tempat, jangan berbuat buruk. Kalau berbuat buruk pasti berakibat buruk untuk lu sendiri. Iya. Jadi tetap jaga sopan santun, oke? Sampai jumpa di episode kedua. Kalau lu ada cerita-cerita horor yang mungkin bisa lu ceritain di sini, silakan lu komen di kolom bawah ya kan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di paling serem.